Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami datang kembali pagi hari ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang beracara dari awal hingga akhir pelayanan ini. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Katakan, ku masuki gerbang yang dengan puji-pujian. Menghilangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Apapun keadaanmu hari ini, mari kita putuskan untuk bersuka cita, untuk bergembira karena Tuhan, bukan karena keadaanmu. Bentar ya. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah kegirangan kami. Suki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Bapak Ibu, sekali lagi kita mau naikkan pujian ini. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang mengasihi kami dengan nyawamu sendiri. Kami bersyukur pagi hari ini apapun keadaan kami mau bersorak-sorai, menyatakan iman kami, menyatakan kemenangan kami atas setiap masalah, atas setiap persoalan. Kami tahu kami lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu kami mau bersuka cita. Kami tidak akan dikuasai oleh masalah, karena kami punya Allah seperti Engkau. Halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari Bapak Ibu kita
Buka suara kita, kita naikkan puji-pujian. Kalau memuji Tuhan jangan setengah-setengah. Kalau mau teriak-teriak nggak apa-apa ya, kita muji Tuhan. Kanku, Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Puji Tuhan, haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu? Saya percaya ya, kita semua sudah bersukacita. Bukan karena keadaan kita, tetapi karena kita tahu kita lebih daripada pemenang di dalam Tuhan. Tuhanlah yang akan berjalan di depan kita, yang akan memecahkan pintu-pintu tembaga. Ya kan, kata kitab Yeremia begitu kan? Dia yang berjalan di depan kita, yang akan memecahkan pintu-pintu tembaga. Dialah yang akan mematahkan palang-palang besi bagi kita. Luar biasa, ketika kita bersorak-sorai di dalam Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, maka malaikat-malaikat Tuhanlah yang berperang bagi kita, bukan? Ya kan, haleluya. Wah, kalau saya ini kayaknya saya mau teriak, mau loncat-loncat gitu kalau muji Tuhan. Saya percaya ya, apa yang saya punya ini terimpartasi juga kepada Bapak Ibu semua. Oke, kita kembali memuji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu, kita naikkan lagu, satu lagu, ini lagu favorit saya. Ini doa saya setiap hari ya. Lagu favorit saya, mudah-mudahan ini juga menjadi lagu favoritnya Bapak Ibu semua. Menjadi doa kita sama-sama di hadapan Tuhan, bahwa hidup kita ini hanyalah untuk menyenangkan-Mu, mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bantu hati ini, budi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya ini kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Inilah doa kami ya Tuhan, kami mau senantiasa menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni, menyenangkan-Mu,
senangkanmu. Hanya ini kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Apa ku mau hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, inilah kerinduan hati kami, Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kiranya Roh Kudus tolong kami apapun keadaan kami pagi hari ini. Kami boleh memiliki satu saja kerinduan. Apapun, mungkin banyak hal yang kami inginkan dalam hidup ini. Tetapi lebih daripada semuanya itu, biarlah ini adalah doa kami, bahwa hanya satu kerinduan hati kami, yaitu ingin menyenangkan hatimu. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Engkau yang berkata-kata, Engkau yang beracara dari awal hingga akhir pelayanan ini. Dan Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau untuk membukakan mata hati dari kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menghidupi firman-Mu, dan kami boleh berjalan dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bu Esther sudah gabung. Kakak Heni terima kasih sudah mendoakan. Dan Ibu Evi, Ibu Roberta, ada Kakak Orlando, Kakak Dewi, Kakak Tubiuseni, Ibu Maria Stefani, Kakak Ovelia, Kakak Susi, dan semuanya. Mari kita akan belajar firman Tuhan. Sebentar saya cari. Sebentar saya cari musik dulu ya. Oke. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ibadah ya Bapak Ibu. Kita sudah dengar kemarin perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Dan seharusnya janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita belum melihat perbedaannya, berarti
Entah apakah itu ada peperangan rohani yang harus kita lakukan, mungkin karena orang tua kita ya, orang tua kita kayak saya dulu misalnya, orang tua saya itu suka kepesugihan gitu ya. Orang tua saya itu, apalagi kakek saya itu punya ilmu, dan akibat dari hal tersebut maka ada dampak yang harus anak cucunya alami, bukan karena segala sesuatu yang dari tetangga kita, maksudnya bukan dari Tuhan ya, tetapi dari tetangga. Maksudnya tetangga itu apa? Ya dari si jahat. Segala sesuatu yang dari si jahat itu tidak ada yang gratis, tetapi ada pembayarannya ya. Entah itu dibayar oleh anak cucu kita ataupun dibayar oleh diri kita sendiri, tetapi tidak ada yang gratis. Jadi dari akibat itu ya akan ada peperangan yang harus kita lakukan. Nah, kebanyakan umat Tuhan itu nggak paham, mikirnya sudah diselamatkan, sudah percaya Tuhan Yesus, sudah bye-bye kutuk. Di sini ada yang masih berpikir seperti itu. Bye-bye kutuk, saya sudah bebas. Iya, memang sudah bebas already, but not yet. Already itu sudah, tetapi belum. Jadi secara roh, secara alam roh itu sudah. Karena Tuhan Yesus sudah membayarnya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Tetapi manifestasinya, untuk termanifestasi di alam jasmani, di alam materi itu nggak otomatis. Bapak Ibu harus bangkit, harus berperang, sama halnya seperti bangsa Israel berperang. Dengan cara apa? Dengan cara Roma 10 ayat 10 berkata, ini firman ini bukan hanya untuk penebusan kekal ya, untuk kehidupan kekal kita, tetapi firman ini untuk penebusan, semua karya penebusan. Semua karya penebusan di atas kayu salib. Karya penebusan itu apa sih Bu Ciara? Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau saya suka ngulang, karena saya percaya banyak sekali di live streaming saya ini yang baru datang, udah gitu berapa hari nggak muncul, udah gitu besok lagi muncul gitu. Yang saya perhatikan seperti itu, dan juga banyak yang baru, jadi saya suka ngulang. Nah, nggak otomatis. Jadi ayat firman Tuhan ini untuk setiap karya penebusan. Bagaimana caranya ketika kita percaya kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita menerima Tuhan Yesus? Dengan ayat firman ini kan, dengan Roma 10 ayat 10 ini. Dengan hati kita percaya, maka kita dibenarkan. Dengan mulut kita mengaku, maka kita diselamatkan. Diselamatkan ini sekali lagi adalah shalom ya, arti shalom atau eren dalam bahasa aslinya, yakni yang mencakup semua karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib, yakni keselamatan kekal, kesejahteraan, kemakmuran, itu termasuk di situ ya. Bapak Ibu yang nggak percaya, yang ada kan orang-orang Kristen yang nggak percaya bahwa Tuhan menghendaki mereka diberkati, ada ya. Termasuk itu karya kesehatan, kesembuhan, keselamatan, perlindungan, itu semua ada di sana ya, mencakup semuanya itu. Jadi nggak otomatis engkau terima Tuhan Yesus semuanya hilang gitu. Nah, kalau semuanya otomatis hilang, ya kenapa banyak umat Tuhan, banyak orang Kristen yang mengalami sakit penyakit, sakit keturunan, bukan? Kalau otomatis hilang, kenapa banyak umat Tuhan yang mengalami ya kemelaratan? Mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Tetapi ada hal-hal peperangan rohani itu yang harus diperangi. Oke, saya nggak membahas banyak, saya membahas tentang ibadah sebetulnya. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, bahwa janji Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Karena orang yang beribadah itu otomatis Tuhan yang akan memelihara mereka. Mereka itu gak perlu ngemis-ngemis untuk minta kesembuhan, ngemis-ngemis untuk minta diberkati. Itu berkat otomatis pemeliharaan Tuhan jikalau kita mau sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Nah, mungkin saya tidak menghakimi,
Tetapi mungkin apakah kita selama ini sudah beribadah dengan cara yang benar? Iya kan? Kalau janji Tuhan itu ya dan amin, yang kemarin kita sudah bahas banyak ya. Janji Tuhan itu nggak mungkin salah. Tuhan itu nggak mungkin salah. Berarti mungkin selama ini ibadah kita ada yang salah. Atau kita belum beribadah seperti yang Tuhan mau, bukan begitu? Ya kan? Ya, mari kita sama-sama kembali belajar. Kemarin sampai perbedaan ya. Sampai perbedaan ya, rasanya saya sudah bahas semua ya. Saya nggak akan ulang lagi. Oh ya, mungkin ada beberapa hal yang saya mau lanjutkan dari kemarin ya, tentang perbedaan yang Tuhan akan berikan antara umat yang beribadah kepadanya dan yang tidak. Bapak Ibu perhatikan waktu zaman dulu di bangsa Israel ya, ketika Tuhan mengizinkan tulah-tulah menimpa bangsa Mesir. Perhatikan di tanah Goshen itu, tempat di mana bangsa Israel tinggal, tidak ada satu tulah pun yang menimpa mereka. Kenapa? Karena Tuhan ingin membuat perbedaan antara bangsa Mesir itu lambang dari dunia ya. Kalau sekarang kita itu lambang dari dunia. Nah, tanah Goshen itu lambang dari kita umat Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan membuat perbedaan. Jadi seharusnya nih ya Bapak Ibu, seharusnya kalau misalnya hal-hal buruk menimpa orang-orang dunia yang gak percaya Tuhan, harusnya hal-hal buruk itu gak menimpa umat Tuhan, karena ada otomatis perlindungan Tuhan. Firman Tuhan itu sesungguhnya ya Bapak Ibu, itu adalah seperti perisai. Jadi kalau kita menghidupi firman Tuhan, itu otomatis akan menjadi perisai yang melindungi kita. Mohon maaf ya, lagunya kurang gimana gitu ya, sebentar ya, saya ganti dulu. Sebentar, oke, saya matikan saja, saya ganti di sini sebentar. Oke. Tadi sampai di mana? Oke, tadi sampai di mana? Oke, Tuhan akan membuat perbedaan. Tuhan akan membuat perbedaan. Jadi seharusnya hal-hal buruk itu tidak menimpa kita. Ya kan? Ya, Kakak Elio ketawa, ya saya juga ketawa. Iya dong, kalau enggak serius banget gitu Ibu Ciara ya. Emang sesungguhnya saya lupa saya sampai di mana. Jadi seharusnya seperti itu. Jadi kalau ada tulah, ada penyakit COVID misalnya ya. Ya, firman jadi perisai. Terima kasih Bu Eli. Nah, kayak penyakit COVID, mohon maaf sekali lagi, saya tidak menghakimi ya. Saya tidak menghakimi. Itu penyakit bisa menimpa siapa saja kalau mungkin kita buka celah dan lain sebagainya. Tetapi saya mau menunjukkannya. Ada satu gereja di Afrika. Gereja dari Bapak Rohani saya namanya Pastor John Anosike ya. Dan dia itu memang benar-benar ya peperangan rohani, selalu melakukan peperangan rohani. Jadi setiap hari mereka itu punya jadwal doa khusus, doa peperangan ya, dan mereka itu memang puasa, hidup di dalam kepuasan. Nanti saya akan share ya tentang termasuk puasa itu termasuk ibadah ya. Jadi mereka rajin puasa, doa, puasa, dan ya beribadah dengan takut akan Tuhan. Jadi yang ditekankan itu pengajarannya ya Bapak Ibu, takut akan Tuhan. Ya, dan apa yang terjadi? Dia bisa membuktikan di antara begitu banyak ribuan jemaatnya,
membuktikan pada saat COVID itu tidak ada satupun jemaatnya yang meninggal. Tidak ada satupun jemaatnya yang ada di rumah sakit pada saat COVID. Itu bisa membuktikan bahwa doktrin. Doktrin kan ya, pengajaran yang saya share kepada Bapak Ibu pagi hari ini itu betul, bukan ada buktinya. Jadi kalau selama ini kita belum mengalami janji Tuhan itu, berarti mungkin ada sesuatu yang harus kita selaraskan. Oh, mohon maaf ya, tadi saya ada ngomong salah apa ya, mohon maaf ya TikTok ya, saya melanggar ketentuan TikTok. Mohon maaf kalau melanggar ya. Jadi berarti ada sesuatu yang kita harus selaraskan dengan apa sih yang Tuhan tuntut dari kita, bukan tuntut, apa sih yang selaras, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya itu menjadi perlindungan, menjadi perisai. Ya, terima kasih Ibu Eli sudah mengingatkan. Ketika kita hidup di dalam firman itu, sesungguhnya itu menjadi otomatis perisai bagi kita, ya kan? Makanya Ayub itu dilindungi Tuhan. Kenapa? Karena dia dikenal menjadi orang yang paling saleh pada zamannya. Jadi kalau kita sebetulnya hidup menjadi orang yang saleh, itu otomatis perlindungan Tuhan. Kita nggak usah takut dicuri, dibinasakan, ya kan? Si pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, kita tidak perlu takut dicuri, dibunuh, dibinasakan, termasuk dalam hal kesehatan, dalam hal keuangan. Kita tidak perlu takut ketika kita menjadi orang yang saleh. Sekali lagi, saya tidak menghakimi ya, Tuhan Yesus itu datang mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Tetapi jikalau engkau tahu kebenaran firman Tuhan ini, maka engkau juga mau kan jadi orang-orang yang mengalami kemenangan, bukan? Jangan mau terus-menerus hidup di dalam dosa, karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan ingin menarik engkau masuk ke dalam kerajaan terangnya yang ajaib. Tuhan mau engkau mengalami kemenangan demi kemenangan, dan engkau tidak akan bisa mengalaminya kalau engkau masih toleransi dengan dosa. Ya Bapak Ibu, oke, kita back to the laptop. Ya, jadi otomatis Tuhan akan memberkati makanan dan minuman kita. Otomatis Tuhan akan memberkati kita. Ya, kita tidak akan seharusnya diserahkan kepada musuh kita. Musuh kita itu ya masalah-masalah yang diizinkan Tuhan, ya diizinkan Tuhan dicuri sama si jahat ya. Yohanes 10 ayat 10. Mungkin Bapak Ibu yang baru masuk mungkin enggak, mohon maaf, saya baca komentar. Turut berduka ya Pak Nikolas, kami semua turut berduka untuk Ibu Sindiawati yang sudah dipanggil pulang. Saya berdoa, saya melepaskan doa atas keluarga yang ditinggalkan. Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong, menghibur, menguatkan segenap keluarga yang ditinggalkan, memberikan pengharapan dan sukacita bahwa suatu waktu kita semua akan berkumpul kembali di rumah Tuhan. Kiranya kekuatan, penghiburan terus turun atas Pak Nikolas dan keluarga yang ditinggalkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, oke. Kembali lagi ya. Nah, apa sih sesungguhnya ibadah itu ya? Saya akan membahas sebetulnya
ibadah pada perjanjian lama, tetapi mungkin nggak sekarang. Ibadah pada perjanjian lama itu sebetulnya shadow, sebetulnya bayangan apa yang seharusnya kita saat ini lakukan dalam ibadah kita. Tapi sebelum sampai ke situ, ibadah pada perjanjian lama yaitu kaya dengan makna, Bapak Ibu. Sangat kaya dengan makna. Mungkin Bapak Ibu bingung, perjanjian lama ibadahnya apa? Ibadahnya mempersembahkan korban dan lain sebagainya. Tetapi itu sangat kaya sekali dengan makna bagi kita orang-orang percaya yang hidup di perjanjian baru ya. Nah, namun sebelum sampai ke situ, saya akan bahas sedikit apa sih yang dilakukan oleh rasul-rasul dan gereja pada awalnya. Ketika mereka berkumpul beribadah, itu apa sih yang mereka lakukan? Ya, yang pertama, ketika mereka berkumpul, ketika mereka beribadah, itu selalu ada pembacaan kitab suci ya di depan umum. Paulus menginstruksikan Timotius di 1 Timotius 4 ayat 13 untuk bertekun dalam pembacaan kitab suci di depan umum ya. Jadi itu kebiasaan yang mereka lakukan. Mohon maaf, apakah suara saya cukup keras? Cukup didengar volumenya? Cukup? Oke, sip ya. Dan ada pengajaran, ada pemimpin-pemimpin gereja yang mengajar, ya mirip-mirip lah dengan kita ya. Terima kasih untuk responnya ya. Jadi mirip-mirip dengan kita ya. Sekarang di gereja-gereja ada pembacaan firman, ada pengajaran, terus juga ada doa-doa permohonan ya. Di 1 Timotius 2 ayat 1, Rasul Paulus juga mengajarkan untuk menaikkan doa-doa permohonan dan ucapan syukur juga. Sama kan, mirip kan sama apa yang kita lakukan di gereja kan, ya kan? Dan ada doa ya. Doa itu sebetulnya Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita kan, hal berdoa. Apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang yang munafik ya. Itu memang yang standar yang dilakukan. Ada bernyanyi juga. Pada zaman dulu mereka berkumpul, mereka menyanyikan hymns ya. Hymn itu, tahukah Bapak Ibu, mungkin generasi sekarang kayaknya jarang ya menyanyikan lagu hymn. Kalau lagu hymn itu masih merupakan lagu favorit saya. Makanya Bapak Ibu, kenapa maksudnya kalau saya itu lebih familiar dengan lagu hymn ya. Lagu hymn itu seperti lagu apa sih? Misalnya abide with me, fast, deep and high, the darkness deepens, Lord with me abide. Nah, itu sebetulnya lagu-lagu saya. Kalau saya ngajak Bapak Ibu nyanyi lagu itu nggak nyambung kan. Jadi sebetulnya lagu-lagu ini itu ya saya ya baru belajar lah ya. Kecuali lagu favorit saya yang tadi, menyenangkanmu, senangkanmu. Karena itu adalah doa saya. Doa saya berharap itu juga menjadi doanya Bapak Ibu. Jangan pilih lagu-lagu yang apa ya, yang mengasihani diri sendiri gitu kan. Jangan. Oke, kembali lagi. Ya, itulah yang mereka lakukan. Mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan, mereka bermazmur ya. Bapak Ibu bisa temukan itu di Kolose 3 ayat 16. Saya tidak akan membacakan ya. Mereka juga melakukan perjamuan kudus, mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan ya. Di 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26 saya tidak akan bacakan ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri karena saya mau menekankan hal yang lain. Kalau keburu hari ini ya. Oke, jadi itulah yang mereka lakukan.
perjamuan kudus juga ada makna yang dalam yang nanti saya akan bahas kalau waktunya sempat, kalau enggak besok-besok saya akan bahas ya. Sebetulnya itulah yang Tuhan mau, perjamuan kudus itu ya. Bukan dari kita makan, kita breaking the bread. Breaking the bread itu membagi-bagikan roti. Sebetulnya bukan esensinya, bukan membagi-bagikan roti, tetapi ada makna yang sangat dalam yang seharusnya kita hidupi. Mohon maaf TikTok sekali lagi ya. Mohon maaf TikTok ya, sekali lagi saya melanggar apa ya? Sekali lagi mohon maaf kepada TikTok kalau saya ada melanggar kata-kata saya. Adakah yang melanggar? Oke. Roh Kudus, hamba-Mu menyerahkan kepadamu pelayanan ini dari awal hingga akhir. Segala kuasa-kuasa yang menghalangi pelayanan ini dari awal hingga akhir, aku hancurkan, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Mungkin ada orang-orang yang gak suka ya lapor kepada TikTok, tetapi saya percaya ini adalah pelayanan milik Tuhan ya, murni untuk memberkati Bapak Ibu semua ya, milik Tuhan, Tuhan yang melindungi dalam nama Tuhan Yesus. Oke, kembali lagi, jadi ada makna yang sangat dalam yang seharusnya Bapak Ibu dan saya hidupi. Ketika kita menghidupinya, kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, dan itu adalah menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya yang Tuhan suka. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya akan bahas kembali lagi apa sih yang dilakukan oleh rasul-rasul pada zaman dulu dan apa yang kita lakukan sekarang, yang memang betul ya, memang harus kita teladani ya kan. Tetapi apa sih yang Tuhan tuntut, apa sih yang menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Nah, mereka juga ada melakukan pembaptisan. Pembaptisan itu, kalau baptisan air itu adalah simbol pertobatan ya Bapak Ibu. Saya sudah pernah bahas, saya tidak akan bahas lagi. Simbol pertobatan, kita meninggalkan hidup kita yang lama, kita memiliki hidup yang baru dan menjalani hidup yang baru. Itu adalah simbol. Sebetulnya semuanya itu ya adalah simbol-simbol, tetapi maknanya itulah yang harusnya kita hidupi, bukan simbol baptisan itu adalah maknanya yang harusnya kita hidupi. Ya, percuma kalau kita dibaptis tetapi kita masih terus balik lagi hidup di dalam dosa, bukan? Berarti kita sedang membatalkan, sedang mendinai itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya deny bahasa Indonesianya apa? Ya kita sendiri sedang memungkiri baptisan itu sendiri. Baptisan itu kita simbol dari kita mati bersama dengan Kristus. Ya kan, baptisan air, baptisan selam itu adalah simbol kita sudah mati bersama dengan Kristus dan kita sudah dibangkitkan kembali bersama dengan Kristus. Nah, kalau sudah dibangkitkan kembali bersama Kristus, kenapa kita balik lagi hidup mau dipimpin oleh dosa? Bukan? Ya kan? Ya, itu semuanya adalah simbol-simbol yang memiliki makna yang sangat dalam yang harusnya sesungguhnya kita hidupi. Itu adalah sesungguhnya ibadah ya Bapak Ibu. Kembali, apa sih yang dilakukan oleh gereja mula-mula dan apa yang mungkin saat ini kita lakukan, bukan? Ya nggak salah, memang harus kita tiru, memang betul, memang harus seperti itu. Tetapi kembali lagi maknanya yang harus kita ambil Bapak Ibu. Ya, waktu zaman dulu gereja mula-mula juga mereka mendedikasikan diri mereka kepada persekutuan ya, mereka saling berkumpul, dan perhatikan Bapak Ibu, mereka itu saling berbagi ya. Mereka Bapak Ibu bisa lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Saya nggak akan bacakan karena itu panjang ya. Jadi itulah yang mereka lakukan ya. Mereka
menolong, ya saling berbagi orang-orang yang susah di sekeliling mereka, mereka saling berbagi, bahkan dikatakan sampai ekstrimnya mereka menjual aset mereka, ya harta mereka, rumah mereka jual dan mereka serahkan uangnya kepada rasul-rasul untuk mencukupkan segala keperluan mereka. Dan perhatikan Bapak Ibu, apa yang Tuhan lakukan, Tuhan membuat mereka sangat disegani di antara orang-orang pada zamannya itu. Mereka sangat segan, ya nggak sembarangan orang mau maksudnya bisa bergabung. Tetapi walaupun demikian Tuhan menambah-nambahkan orang-orang untuk bergabung, untuk percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dan memang itu juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus mengajarkan di kitab Matius 6 Bapak Ibu ya, bahkan Tuhan itu memberikan, maksudnya di firman Tuhan di Alkitabnya Bapak Ibu itu ada tulisan di Matius 6 itu ya, hal memberi sedekah. Jadi kalau di Matius 6 ya Bapak Ibu lihat itu ada hal berpuasa, ada hal berdoa. Berarti kalau Tuhan sendiri yang ngajar, ini Tuhan Yesus sendiri loh yang ngajar. Berarti ya kita pada zaman ini yang hidup dalam perjanjian baru, ya kita juga harus meneladani. Sebentar ya, visibilitas live dibatasi. Oh, jadi Bapak Ibu ya, jadi mungkin ada orang-orang yang komplain gitu ke TikTok. Jadi saya punya visibilitas exposure itu dibatasi. Ya nggak apa-apa ya. Itu tandanya bahwa live streaming ini sangat memberkati. Jadi si jahat itu nggak suka ya kan? Oh ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh karena itu toh, ya nggak apa-apa lah ya, pelayanan ini milik Tuhan Yesus dan saya percaya Tuhan Yesus lah, maksudnya ya Tuhan lah yang akan melindungi ya. Oke, kembali lagi kepada back to the laptop. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus sendiri yang mengajar misalnya hal memberi sedekah, berarti Tuhan kepengen kita melakukannya, bukan pada saat ini. Jadi memang Tuhan yang ngajar sendiri hal berdoa, hal berpuasa. Bapak Ibu bisa lihat sendiri dari kitab Matius 6 ya, saya tidak akan buka karena itu panjang. Jadi ketika Tuhan sendiri mengajarkan, berarti itu adalah ekspektasinya Tuhan dari kita. Nah, saya rasa memang ini juga merupakan seharusnya bagian dari ibadah, karena itu juga yang dilakukan oleh para rasul, oleh gereja mula-mula, bukan? Saya nggak tahu dengan gerejanya Bapak Ibu dan saya, tapi apapun itu ya saya mengasihi setiap gereja karena Tuhan Yesus juga mengasihi setiap gereja. Tuhan maksudnya Tuhan memakai setiap gereja dengan caranya Tuhan sendiri, ya kan? Dengan caranya Tuhan sendiri dan memberkati umatnya. Jadi kita ini jangan sikut-sikutan, jangan merasa gereja kita yang paling baik lah, pokoknya paling benar. Jangan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri sebagai kepala gereja, dia mengasihi semuanya, yang dia mengasihi semua gerejanya. Nah, siapa kita merasa berpikir bahwa gereja kita yang paling wah gitu ya. Oke, back to the laptop. Jadi itulah yang dilakukan oleh gereja pada mula-mula, dan itulah yang dilakukan oleh gereja-gereja kita kan saat ini kan. Nah,
pertanyaannya, ibadah apa sih yang berkenan kepada Tuhan? Kenapa janji yang Tuhan berikan kepada kita itu mungkin belum kita alami? Kita mau masuk ke situ ya, baru mau masuk ke situ sudah pukul 4.46. Nggak apa-apa, kita lanjut ya, kita lanjut. Nah, yang pertama, ibadah yang Tuhan mau itu adalah ketaatan, Bapak Ibu, ketaatan. Saya mau membacakan dari 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Tetapi jawab Samuel kepada raja ya waktu itu ya, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti, perhatikan, menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, ini adalah jawaban Samuel kepada Saul. Perhatikan, mungkin selama ini kita beribadah seperti cara-cara yang tadi yang saya sudah sebutkan ya. Mungkin kita sudah beribadah secara formalitas. Kita 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23, Kakak Orlando ya. Mungkin selama ini kita ini sudah ke gereja ya, sudah ya melakukan semua ritual yang dilakukan ya. Kita memuji Tuhan ya lewat bibir mulut kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah mentaati ketika firman Tuhan dibacakan misalnya di gereja, atau kita baca firman Tuhan sendiri? Pertanyaannya, apakah engkau sudah mentaati firman Tuhan itu? Karena Allah itu mengecam orang-orang yang tidak taat kepada firman-Nya. Ya, Bapak Ibu, saya mau membahas di Mazmur 50. Kita lanjut ya dikit ya, lanjut. Apa kita besok ya? Ya udah kita lanjut aja ya sedikit ya. Mazmur 50, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat ya. Mazmur 50 ini berbicara kepada siapa? Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu dulu. Mazmur 50 itu ditujukan kepada siapa sih? Ditujukan kepada umat yang mengenal Tuhan atau umat yang tidak mengenal Tuhan? Mazmur 50 ya. Dikatakan Mazmur Asaf. Bapak Ibu baca Mazmur 50 itu ada judulnya. Judulnya itu ibadah yang sejati. Ya, Bapak Ibu baca judulnya, ini adalah ibadah yang sejati. Ya, terima kasih Kakak Orlando. Ini ditujukan untuk umat yang mengenal Tuhan. Namanya aja, judulnya aja ibadah yang sejati. Jadi ditujukan untuk umat yang mengenal Tuhan. Oke, saya mungkin akan lanjutkan besok. Tapi Bapak Ibu boleh baca dulu ini Mazmur 50 sebagai PR ya. PR di rumah. Baca Mazmur 50 dan perhatikan apa yang Tuhan mau kita lakukan ya. Nanti besok ketika saya bahas, Bapak Ibu akan nyambung dengan pembahasan saya bahwa apa sih yang Tuhan tuntut dari kita ya. Tuhan itu mengecam orang-orang yang ngaku-ngaku beribadah kepada Tuhan, bahkan yang ngedeklar firman Tuhan. Ya kan, saya kan kemarin men-sharekan kepada Bapak Ibu, kita declare, kita perintahkan. Masih ingat kan saya
share seperti itu. Mazmur 50, Bapak Ibu baca semuanya, tetapi dalam hal ini yang Tuhan mengecam orang-orang, dikatakan orang fasik bahkan ya, Mazmur 50 ayat 16 di situ ya. Tetapi dalam Mazmur 50 ini Bapak Ibu bisa belajar banyak bahwa orang-orang yang nggak melakukan firman tetapi mendeklar firman-Nya, yang kemarin-kemarin saya share itu loh, kita declare, kita decree, kita tetapkan, bahkan kita perintahkan. Masih ingat saya bilang kita perintahkan berkat bangsa-bangsa, kekayaan dari seberang lautan masuk ke rekening kita, ya kan? Saya kan share seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, jikalau engkau mau deklarasimu itu ya, ketetapanmu itu ya, perintah-perintahmu itu terjadi, memiliki kuasa, engkau harus menjadi orang yang menyelaraskan apa? Perbuatanmu, pikiranmu, hatimu dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan melakukan firman. Engkau nggak bisa, walaupun misalnya engkau ngakunya, mohon maaf ya, saya tidak mengakui, saya juga belajar sama gitu ya, nggak berarti saya lebih baik. Nah, walaupun engkau ngakunya ya pengajar, mungkin kayak saya ya, walaupun kau ngakunya siapa gitu ya, tetapi kalau kita hidupnya itu nggak selaras dengan firman Tuhan, ya kita declare, decree ya. Declare itu menetapkan, decree itu menetapkan, declare itu memberlakukan, memerintah. Itu nggak ada efeknya, bahkan dikecam sama Tuhan. Dikecam sama Tuhan apa? Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, kata Tuhan. Jangan sampai jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini, bukan? Ditegur sama Tuhan, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu. Jangan sampai kita ditegur seperti ini sama Tuhan. Padahal, saya lanjut aja ya, tanggung. Ayat 17, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jikalau engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang kau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini, kata Tuhan, sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Dikatakan kita melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Perhatikan betapa seriusnya firman Tuhan ini. Makanya Bapak Ibu, ya kita itu jangan tahu hanya firman Tuhan satu bagian saja. Kita nggak akan sampai kepada kekekalan. Kekekalan, bukan hanya saja kita nggak akan sampai kepada kekekalan, tetapi di dunia ini juga kita hidup dalam kebinasaan, bukan? Iya kan? Kita berpikir kita bisa menipu diri kita sendiri. Iya kan? Kita berpikir bahwa kita anak Tuhan, kita udah beribadah. Misal ya, ini juga firman untuk saya juga, bukan hanya untuk Bapak Ibu. Kita berpikir kita sudah declare, sudah decree seperti yang saya share kemarin kan. Sudah menetapkan, sudah memerintah, sudah doa, mungkin sudah doa puasa, mungkin. Sudah, sebentar. Ya, Roh Kudus, terima kasih Engkau yang melindungi
pelayanan ini dari awal hingga akhir. Engkau yang melindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Ya, oke, balik lagi ya. Jangan sampai kita itu menipu diri kita sendiri, bukan? Ya kan? Ya, bukan Bapak Ibu ya, saya gitu ya. Jangan sampai saya menipu diri saya sendiri. Saya berpikir saya ini udah rohani. Saya berpikir saya ini udah ngajar loh. Saya udah ngajar Bapak Ibu loh. Seharusnya saya sudah lebih rohani gitu misalnya. Jangan sampai saya menipu diri saya sendiri. Sedangkan saya misalnya ngelihat orang yang nggak saya suka, misalnya ngomongin di belakang, tahu nggak, misal si A ini begini-begini loh, masa begini, misal. Ya ketika itu saya memperkatakan itu, sesungguhnya Tuhan itu melihat, ya kan? Tuhan itu melihat, dan saya sih lebih takut, seharusnya kita itu lebih takut mendukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa berjalan dengan Tuhan sampai ke level dimana engkau dan saya akan dibawa ke satu level dimana ketika kita menetapkan sesuatu, itu harus terjadi. Ketika kita memerintah sesuatu, itu harus terjadi. Ya, engkau dan saya tidak akan bisa sampai ke level itu kalau engkau masih menggunakan lidahmu itu suka-sukamu. Ya kan, Tuhan tidak akan mempercayakan itu kepadamu. Bayangkan apa yang terjadi kalau Tuhan memberikan kepercayaan itu kepadamu dan kepadaku. Misalnya kalau kita masih menggunakan lidah kita itu sembarangan. Nanti kita ngutuk orang, langsung orang itu binasa. Ya nggak mungkin lah ya Tuhan mempercayakan kita dengan satu level otoritas seperti itu kalau kita punya lidah itu belum didisiplinkan, bukan? Ya kan, kalau kita punya kelakuan itu belum didisiplinkan, tidak akan mungkin Tuhan memberikan kita otoritas kepercayaan sampai di situ. Oke, pas ya pukul 4.58 saya selesai. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah menerangi mata hati kami dengan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau juga yang sudah melindungi kami pelayanan ini hingga saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu. Hamba-Mu mengucap syukur, dan kiranya Roh Kudus Engkau yang terus berbicara, Engkau yang terus mengingatkan, Engkau yang terus mengajar setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini, sehingga kami sungguh-sungguh dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dan rencana Tuhan itu bukan biasa-biasa saja, tetapi rencana yang luar biasa dahsyat, luar biasa lebih besar, lebih dahsyat, lebih baik, jauh daripada apa yang dapat kami bayangkan, doakan, ataupun pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya akan berdoa-doa berkat. Darah Yesus buka jalan berkat, membukakan tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat-berkat Tuhan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas toko-tokomu, atas usahamu, atas pekerjaanmu, atas proyek-proyekmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, mari lawatlah dan jamahlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Saya mengundang engkau untuk menjamah dan melawat kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini saat ini.
Engkau yang lagi sakit sendi-sendimu, pinggulmu, ya, yang sedang sakit paha, sekarang darah Yesus yang sudah membayar setiap harga kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, sudah hancur, sudah patah, engkau sudah bebas sekarang. Kesembuhan mengalir sekarang. Sakit di paha, ya, saya merasakan ada yang sakit di paha, di pinggul, sekarang sembuh. Kesembuhan mengalir sekarang. Pinggulmu udah gak sakit lagi, pinggul, paha sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Kau terima saja dengan iman, ya. Terima kasih Roh Kudus. Ya, untuk Kakak Orlando, ya, yang untuk Bapak Ibu yang sedang sakit perut, sekarang saya berdoa, jadilah engkau bebas. Darah Yesus sudah membayar setiap harga dari kutuk sakit penyakitmu. Kutuk dosamu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kekhawatiran, roh intimidasi, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sekarang sakit di perutmu sembuh. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, atas anak-anakmu, kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Sekarang sakit di perutmu aku perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sembuh. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Jamah, ya, engkau yang sedang sakit lutut, saya berdoa, ya, terima kasih Roh Kudus, engkau yang sudah menyembuhkan semua luka-luka batin. Luka-luka batin sembuh dalam nama Tuhan Yesus, digantikan oleh kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir. Lututmu sekarang sudah sembuh, udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lututmu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di persendian, ya, yang kaku-kaku, jari-jari, tangan, kaki yang kaku, sekarang peredaran darahmu lancar. Sakitnya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang sakit kanker, sakit tumor, darah Yesus sudah menghancurkan, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk keturunan, kutuk penderitaan sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki semua sel-sel kanker, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya. Saya kutuki mati sampai ke akar-akarnya. Dan saya cabut keluar semua, saya buang ke tubir laut sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor, dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit penyakit aku usir keluar semua sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dari tubuhnya anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Kakak Orlando untuk kesaksiannya. Saat ini perutku tiba-tiba terasa enak, bunyi-bunyi. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau dahsyat. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Kakak Dewi semangat ya, Ibu Roberta semangat, Tuhan Yesus mengasihi. Ya, Kakak Meliana semangat, Kakak Lubiuseni, Ibu Lani. Mari kita naikkan pujian. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus atau yang mau memberikan kesaksian, boleh klik tombol tamu dan tulis di komentar. Saya akan undang naik ke atas untuk didoakan. Oke. Surya bersinar ya. Kecuali dari Bapak Ibu ada request yang lain.
Kak Vivi kemana ya, nggak kelihatannya. Ya, terima kasih Bu Evi, terima kasih untuk semuanya, untuk Bu Eli, terima kasih. Saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia tak tinggalkanku. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, yang sakit, boleh klik tombol kamu dan tuliskan di komentar. Selintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Terima kasih Kakak Heni, Heni yang sudah mendoakan. Terima kasih, terima kasih. Kawat, Tuhan setia tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia tak tinggalkanku. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, yang lagi sakit, boleh tulis di komentar. Saya akan undang Bapak Ibu untuk naik ke atas untuk didoakan. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia tak tinggalkanku. Tuhan setia, Tuhan ada, Tuhan setia tak tinggalkanku. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita setia, Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Anak saya Leni. Ibu, anaknya ada di sini kah? Kalau anaknya di sini, ada di sini, saya bisa panggil naik ke atas. Ibu Damaris. Ibu Damaris ada, mohon maaf. Kalau mau dipanggil naik ke atas, oke, saya undang naik ke atas ya. Hati-hati, kuatkan harap. Saya sudah undang naik ke atas Ibu Damaris. Shalom, Bu Damaris. Shalom, Bu. Ya, Bu, Leninya ada di situ? Iya ada Bu, tapi lagi tidur.
Udah subuh mungkin agak reda sesaknya dari lagi tertidur. Oh ya, nggak apa-apa. Ibu, mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu pernah ke orang pintar ya, atau mungkin mungkin kakek nenek, atau bukan dari agama, maksudnya dari agama seberang? Iya itu pernah kan saya sudah pernah didoakan Bu. Memang saya pernah ke orang pintar. Dulu tapi Oh, saya sudah didoakan sudah pernah waktu didoakan. berapa bulan lalu. Saya sudah didoakan Ibu. Oh iya, saya udah pernah Iya, mendoakan Ibu ya. Oh, waktu itu iya, doakan iya Bu. apa ya, lupa. Iya Bu. Waktu itu saya doakan Ibu untuk apa? Oh iya karena saya ada tiroid, ada sakit kepala. Oh, puji Tuhan. Nah, Sekarang gimana? Udah iya. udah Puji enggak. Tuhan sakit kepalanya sudah hilang Bu. Tinggal tiroidnya memang masih ada. Oh iya, tiroid, maksudnya Iya. hormonnya yang nggak normal gitu, atau benjolan? Benjolan Bu, Oh, masih ada benjolan di mana? Di leher. di leher. Iya Bu. Oh, waktu itu sempat mengecil. Iya memang agak mengecil Bu, tapi masih ada. Oh ya, oke, mari kita berdoa ya. Iya, Ibu, ya saya merasakan seperti itu untuk Leni ya, karena yang harus kita tahu bahwa dengan kayak kutuk gitu ya, bukan iya, hanya sekali kita peperangan udah gitu udah selesai. Eh, jadi kita harus terus jaga karena sekali kita buka celah, eh, si jahat itu selalu mencari celah kembali untuk iya, masuk. Jadi makanya kita harus terus hidup di dalam kekudusan, di dalam doa dan deklarasi itu penting karena deklarasi itu adalah salah satu dari peperangan rohani juga ya kita iya, deklarasi. Nah, Bapak Ibu yang sudah dikaruniai oleh doa bahasa lidah itu pergunakan itu juga dahsyat ya. Itu menjaga kita. Oke lah, saya tidak akan bahas panjang. Mari kita berdoa iya. untuk Leni. Leni ini mohon maaf, kalau papanya ada riwayat seperti itu? Kebetulan dari mama saya. Oh, dari mamanya ibu. Iya, Iya, oke. Iya, ya sudah kalau gitu kita berdoa lah ya. Darah iya, Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Damaris dan Leni. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk-kutuk keturunan, kutuk dosa, iya, kutuk penyembahan berhala, kutuk dukun, belenggu-belenggu mantra jimat sudah hancur, sudah patah atas Ibu Damaris dan keluarga, sudah patah atas Leni dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas Leni dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit, roh sakit penyakit, roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan sama roh sakit penyakit, roh yang bikin tiroidnya nggak normal, Ibu Damaris, saya ikat, saya usir keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, Ibu Damaris, bebas saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas. Ya, kasih sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas Ibu Damaris. Turun atas Ibu Damaris, bahkan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Turun atas Ibu Damaris dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya perintahkan hormon tiroidnya bekerja dengan normal. Hormon tiroid sekarang bekerja dengan normal dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan tiroid aku perintahkan keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Mengecil, mengecil, mengecil dalam nama Tuhan Yesus. Ibu pegang benjolan tiroidnya. iya, Dalam nama Tuhan Yesus saya perintahkan tiroid benjolan
Tiroidnya mengecil dalam nama Tuhan Yesus. Mengecil, lebih kecil lagi dalam nama Tuhan Yesus. Mengecil, hilang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau harus keluar. Saya cabut semua sel-sel yang abnormal. Saya cabut keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Damaris. Saya juga melepaskan berkat kesembuhan atas Leni. Saat ini semua kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah atas Leni dalam nama Tuhan Yesus. Leni sekarang dibebaskan, disembuhkan. Roh kutuk aku perintahkan keluar. Roh sakit penyakit aku perintahkan keluar dari tubuhnya Leni dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang nafasnya lega. Sebentar ya, tadi ada gangguan dari tok-tok. Oke. Sekarang nafasnya Leni lega, nggak sesek lagi dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, hamba-Mu mohon kiranya Engkau yang menjamah melawat Leni. Sekarang melawat Leni. Kesembuhan mengalir. Sekarang kesembuhan mengalir. Mengalir. Napasnya udah nggak sesak lagi. Bisa beristirahat dengan enak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas Leni, untuk kesembuhan, untuk kebebasan yang Kau sudah berikan kepada Leni. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Ibu Damaris, apa yang Ibu rasakan? Iya, selama ini sejak habis didoakan Bu, memang masih ada benjolan di leher saya, tapi pokok saya sudah lega. Sakit kepala saya juga sudah sembuh, puji Tuhan. Ya, sekarang benjolannya gimana? Lebih kecil? Masih terasa sih Bu. Tapi lebih kecil dibandingkan sebelum didoakan? Iya. Ada lebih kecil lagi? Iya. Puji Tuhan ya. Iya, dulu kayak biasa mengganjal kalau menelan begitu, tapi ini sudah tidak. Saya sudah tidak merasa mengganjal. Oh, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Engkau dahsyat, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Damaris ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sama-sama. Semangat Ibu Damaris. Tetap beribadah Tuhan. Oke. Iya Bu. Ya, saya disconnect ya. Ya, terima kasih Bu doanya. Oke, sama-sama. Ya, puji Tuhan. Ya, nggak apa-apa Pak Nikolas, mohon maaf ya, saya kemarin Pak Nikolas itu nyari saya, cuman sayanya handphonenya nggak tahu bagaimana lah, ke skip melulu, jadi pada waktu mamanya masih sadar, saya belum sempat mendoakan, mohon maaf ya Pak Nikolas. Sekali lagi mohon maaf. Iya. Oke. Ya, Bapak Ibu yang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan keuangan, ya Bapak Ibu, saya sudah mendoakan doa berkat tadi barusan. Bapak Ibu bisa lihat di TikTok profile saya yang baru masuk, yang baru gabung. Di TikTok profile saya itu ada link untuk siaran ulang. Nah, Bapak Ibu bisa nonton, karena bahkan bukan hanya doa-doa ya. Tadi ketika saya berdoa-doa berkat, ya bukan karena sayanya sekali lagi, tetapi karena Roh Kudus mengasihi Bapak Ibu. Jadi ketika saya mendoakan doa berkat itu ada kuasa Tuhan yang dilepaskan. Nah, Bapak Ibu terima dengan iman. Tetapi lebih daripada itu, engkau harus dengar firman-Nya. Karena firman Tuhan itu, ketika engkau menghidupi firman itu, engkau nggak usah doa-doa ngemis-ngemis minta diberkati. Nggak perlu.
itu otomatis berkat Tuhan itu akan mengikuti engkau. Otomatis Bapak Ibu, engkau itu tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Ya, saya merasa kalau mau kesaksian tuh panjang ya, nanti jadi khotbah lagi. Besok deh dilanjutkan ya, termasuk kesaksian. Kalau nyambung saya akan berikan kesaksian itu. Ya, kadang saya itu sampai dimanjakan Tuhan sampai apa ya? Gak kekurangan makanan yang enak gitu, sampai dimanjakan. Saya tahu itu Tuhan yang memanjakan saya. Nah, bukan cuman hanya kepada saya Bapak Ibu, kepada engkau juga, kepada engkau dan saya, ya semua, karena Tuhan itu gak pilih kasih kalau engkau mau menghidupi firman-Nya. Makanya kayaknya lebih penting bagi kita daripada didoakan yang sekali, ya walaupun ada kuasa Tuhan ya, lebih penting bagi kita untuk mendengar firman. Karena kalau ketika kau menghidupi firman itu, ya nggak perlu yang begitu-begitu, pasti itu apa, berkat komplit. Penebusan itu Bapak Ibu, itu berkat komplit, bukan hanya saja berkat kekekalan di surga ya, tetapi berkat komplit, termasuk kesehatan, kesembuhan, pemeliharaan, penyediaan ada di situ. Jadi lebih penting bagi kita untuk mendengar firman. Oke, doakan ponakan saya lagi sakit kanker. Kakak Hope ya, kalau misalnya ada di sini, saya akan doakan langsung ya. Saya akan doakan langsung. Saya akan panggil naik untuk doakan. Ya, kenapa sih Bu Ciara nggak langsung doakan? Misal ada yang nanya begitu, karena bukan seperti itu ya, maksudnya kadang itu Roh Kudus ada ngasih tahu, oh ini akar masalahnya dari si ini loh, dari itu loh. Misalnya ada anak kecil nih, misalnya akar masalahnya dari itu. Nah kalau nggak diberesin akar masalahnya, saya bisa mendoakan, tetapi hasilnya nggak maksimal. Itu loh maksudnya ya Bapak Ibu, kenapa saya begitu gitu loh, nggak langsung doain gitu ya. Oke, rasanya semuanya sudah terberkati dan sudah sehat ya, puji Tuhan. Kalau gitu kakak Ibu Supia sakit apa? Boleh tuliskan di komentar sakit apa, nanti saya akan undang naik ya. Oke, saya rasa semuanya sudah. Ibu Supia sakit apakah? Boleh tulis di komentar. Oke, kalau begitu. Terima kasih Kakak Orlando untuk dukungannya, tembusin 100K. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk kebersamaannya, untuk ya supportnya ya. Sekali lagi ini saya nggak cari apa-apa, saya hanya melakukan kehendak Tuhan, dan saya cuma mau memberkati Bapak Ibu supaya Bapak Ibu semua itu mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan langsung harus klik tombol tamu. Kalau nggak ada di tombol tamu, saya nggak bisa naikkan untuk doakan ya Bapak Ibu. Termasuk Ibu Supia, Ibu Lisa saya nggak lihat di tombol tamu. Nggak apa-apa, saya doakan langsung ya. Saya berdoa untuk Ibu Supia. Ibu pegang benjolannya di leher ya. Kalau engkau pernah ke dukun atau pernah pegang jimat mantra, mohon ampun dulu di hadapan Tuhan, karena itu yang akan menghalangi engkau menerima kesembuhan. Pegang benjolannya di leher. Saat ini saya akan berdoa.
Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Supiah, belas kasihan-Mu turun atas Ibu Supiah. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas hidupmu sudah hancur, sudah patah. Kutuk penderitaan sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Ibu, kalau ada kebencian, ada orang yang menyakitimu, engkau harus lepaskan sekarang ya. Lepaskan pengampunan, katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, saya saat ini mengambil keputusan untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti saya. Ibu Supiah boleh sebutkan namanya satu persatu. Ibu Supiah boleh sebutkan namanya satu persatu. Sebentar, ada nggak sih di sini? Kalau ibu mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu. Kalau nggak, saya nggak bisa undang naik ke atas. Ibu Supiah nggak ada di tombol tamu, jadi saya nggak bisa undang naik ke atas ya. Tetapi itu yang saya rasakan, ada Nah, mohon maaf, sudah ada ya. Ibu Supiah, monggo, saya sudah undang naik ke atas. Untuk Ibu, siapa itu? Ibu Lisa ya, yang sakit GERD, saya undang naik ke atas. Oh, ada ini ya. Saya undang naik ke atas. Ibu Lisa, Ibu Supiah, saya sudah undang naik ke atas. Oh, Ibu Supiahnya nggak bisa ya. Ya udah, kita doa lanjut ya. Ya, Ibu lepaskan pengampunan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, Engkau melihat doanya Ibu Supiah. Belas kasihan-Mu turun atas Ibu Supiah saat ini. Saya hancurkan, saya patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit atas Ibu Supiah. Saat ini hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Ibu Supiah, iya, tadi saya sudah undang naik ke atas, mungkin koneksi internetnya nggak bagus, tapi nggak apa-apa ya, tidak menghalangi doa kesembuhan, engkau terima dengan iman. Saat saya berbicara ini ada kuasa Tuhan yang mengalir ya, bukan karena saya, sekali lagi karena Roh Kudus mengasihi Bapak Ibu semua ya. Terima dengan iman, waktu saya ngomong ini ada kuasa yang keluar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, belas kasihan-Mu turun atas Ibu Supiah. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakitmu sudah hancur, sudah patah. Belenggu mantra, belenggu jimat, belenggu kutuk dukun sudah hancur, sudah patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Saya cabut sel-sel yang abnormal di lehermu, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Ibu pegang benjolannya sekarang, saya berdoa. Ya, saya cabut semua sel-sel yang abnormal yang ada di lehermu, saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang keluar, saya perintahkan keluar. Sekarang mengecil benjolannya, mengecil sekarang, mengecil dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Tuhan Yesus. Mengecil negatif benjolan dalam nama Tuhan Yesus. Mengecil dan negatif hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Supiah. Engkau bebas sekarang, kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan turun atas Ibu Supiah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk belas kasihanmu atas Ibu Supiah. Ibu, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan, Ibu boleh tulis di komentar ya. Saya berdoa untuk Ibu Lisa. Sebentar. Shalom.
Ibu boleh buka mic-nya, tadi saya tutup mic-nya karena ada suara. Shalom Bu. Shalom. Ibu Lisa kah atau siapa ini? Oke, kita berdoa langsung aja ya karena nggak aktif. Saya langsung doakan ya. Ibu Lisa, terima aja dengan iman. Ya. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit atas engkau sudah hancur, sudah patah. Roh sakit lambung, roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh kecemasan, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Kesembuhan mengalir, memenuhi engkau sekarang. Sekarang GERD-mu hilang. Sekarang nggak ada lagi GERD. Sekarang nggak ada lagi GERD, sudah hilang, sudah sembuh. Sakit di perutmu sudah sembuh. Sekarang juga makannya enak, semuanya enak dalam nama Tuhan Yesus. Ibu, saya sudah doakan. Ya, mohon maaf mungkin nggak kedengeran atau Ibu? Kedengeran Bu, kedengeran ya. Puji Tadi Tuhan. mikrofonnya nggak nyala. Oh iya, sekarang apa yang Ibu rasakan? Udah enakan sih. Sebenarnya beberapa bulan ini udah enakan, tapi masih sering kambuh gitu, masih sering lemes di badan gitu Bu. Oh iya. Oke, puji Tuhan ya. Sekarang sebelum dan sesudah didoakan bedanya apa? Lebih damai sejahtera sih rasanya di hati itu, lebih ada damai gitu. Oh puji Tuhan ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Nggak bisa buka kamera ya Ibu Lisa ya. Belum bisa Bun. Ya, saya merasakan Ibu banyak khawatirnya ya Ibu. Betul kan Ibu? Iya. Ya, banyak khawatir Ibu. Sering cemas, sering Ya, takut gitu. ya itu yang saya rasakan. Roh kekhawatiran, roh ketakutan, roh kecemasan saya usir keluar dan jangan kembali lagi kepada Ibu Lisa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau bebas, dipenuhi oleh kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Ya, terima kasih. Oke, Ibu ada di kota mana? Pati Bu, Jawa Tengah. Oh, iya. Oke, semangat Ibu. Tuhan Yesus mengasihi Ibu. Amin. Terima kasih Bu. Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Ya, sama-sama. Saya disconnect ya. Ibu Dekat sama Sophia. saya itu kalau Pati. Oh, tempatnya Ibu Esther. Ibu siapa tadi? Lisa. Kontak-kontakan sama Ibu Esther. Sama-sama sekampung. Bukan sekampung tapi dekat. Oh, dekat. Oke. Puji Tuhan. Ibu Supia, ada perubahan ya? Puji Tuhan. Ibu Supia sayang sekali nggak bisa naik ke atas. Saya undang lagi ya. Ibu Esther udah ngeliat jam itu. Gak apa-apa Ibu Esther kalau mau jalan duluan. Sudah ngeliat jam ini udah pukul berapa ini? Enggak apa-apa. Iya, Ibu Supia nggak bisa naik. Ya sudah nggak apa-apa. Ibu ya ucap syukur aja sama Tuhan ya Ibu Supia. Pegang lagi sekarang benjolannya. Saya melepaskan kuasa Tuhan atas Ibu Supia.
Kuasa Tuhan turun atas Ibu Supiah dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya saya perintahkan semuanya tercabut keluar sekarang juga dalam nama Tuhan Yesus. Benjolannya tercabut keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan engkau semuanya harus pergi dari Ibu Supiah. Saya perintahkan keluar sekarang semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Negatif benjolan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang harus wajib kudu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Negatif benjolan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk kuasamu yang sudah engkau lepaskan bagi Ibu Supiah. Terima kasih untuk kebebasan dan kesembuhan yang kau sudah berikan kepada Ibu Supiah. Ibu Supiah masih ada di sini kah? Ini yang ngedoainnya semangat. Yang didoakannya Ibu Supiah. Ini yang ngedoainnya semangat. Kata Ibu Lisa, saya dari pegunungan daerah Gunung Wungkal. Ya masih. Ya, Ibu, apa itu yang Ibu dekat rasakan? sama saya. Kenapa Bu Eva? Ya, Gunung Wungkal dekat sama saya. Dekat tuh, tetanggaan main. Ibu Supiah, apa yang Ibu rasakan sekarang? Ya, ada lebih kecil sekarang benjolannya? Doakan Bu bagian rahang, mulut, mata. Saya berdoa untuk kakak Debbie memuat ya. Debbie memuat. Saya undang naiknya terakhir ya Bu Esther, terakhir. Ya, Gimana Ibu Supiah, ada sakit? Ada kuasa Tuhan yang menjamah ya Ibu Supiah. Sakitnya karena ada kuasa Tuhan yang menjamah atau sebelumnya sakit? Ya, saya berdoa untuk Ibu ada sedikit. Oh, maksudnya lebih kecil. Atau ada sakit gimana? Ya, sedikit itu dikit, Bu. ada dikit. Oh, sudah tinggal dikit. Puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik, Engkau sungguh baik. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Nah, Ibu Supiah harus sorak-sorai kayak saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dahsyat. Engkau sudah menyembuhkan gitu ya. Puji Tuhan. Sekarang saya beralih ke Shalom. Dengan siapa ini? Shalom. Kakak Debbie. Ya, Ya, Ibu ya, Ibu Debbie ada di mana? di Manado. Oh iya, apa yang bisa kita bantu? Sakit bagian rahang, gigi, mata, dan di bagian leher. Oh, sakitnya karena apa itu? Sudah lama? Nggak tahu, Udah lama kah? cukup lama. Sudah berapa tahun? Setahun. Sudah setahun. Udah pernah ke dokter, Ibu Debbie? Belum. Oh, Kadang-kadang iya. timbul, kadang-kadang tidak. Oh, jadi sakitnya di rahang, leher, mata gitu ya? Ya, Oke, saya berdoa ya. Ibu Debbie, apakah ada orang-orang yang Ibu Debbie pernah sakiti atau ya Ibu Debbie sendiri menyimpan kepahitan sama orang? ya mungkin juga, Bu. Ya, Ibu pernah nyakitin orang ya Bu, ya mohon maaf, mungkin menyakiti hati orang lain gitu. Ibu harus lepaskan, maksudnya harus minta maaf sebetulnya ya. Yang minta maaf itu nggak usah gimana gitu. Kalau saya minta maaf ya,
hanya untuk melepaskan diri saya dari itu, dari belenggu itu, karena secara alam roh itu ada belenggu, Bu, yang bikin si jahat itu punya pintu untuk menyerang kita. Kalau kita punya celah, kita punya buka pintu. Nah, apa yang saya lakukan biasanya kalau saya udah tahu saya nyakitin orang, saya berbuat salah, saya sih cuman teks, cuman SMS saja, cuman kasih pesan singkat, mohon maaf ya kalau saya sudah nyinggung gitu. Itu yang saya lakukan sih biasanya, Ibu Debbie. Ya, Ibu harus mau melepaskan, maksudnya minta maaf sama orang yang udah Ibu sakitin. Oke, saya berdoa ya buat Ibu Debbie. Ibu Debbie Iya. melakukan itu. Ibu, Ya, maukah engkau mau melakukan itu? iya mau. Oke. Ya sudah, kita berdoa ya. Bapak di surga, Iya. mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Debbie. Mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Debbie. Darah Yesus yang mengampuni, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Ibu Debbie saat ini sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap roh sakit penyakit saat ini saya usir keluar. Dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan tubuhnya Ibu Debbie. Nama Yesus. Tubuh jiwa rohnya Ibu Debbie sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya usir semua roh sakit penyakit, roh yang suka nempelin dia, yang suka bikin sakit di mata, di muka, di rahang, di leher. Saat ini saya perintahkan keluar, pergi, tinggalkan tubuhnya Ibu Debbie. Tubuhnya Ibu Debbie sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Ibu bilang begini, tubuh jiwa roh saya serahkan sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, dan roh saya sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hidupku. masuklah ke dalam hidupku. Engkaulah yang memegang kendali Engkaulah yang memegang kendali atas seluruh hidupku, atas seluruh hidupku, atas tubuhku, atas tubuhku, hatiku dan pikiranku, dan pikiranku, dan hatiku. dan hatiku, Dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, sekarang engkau bebas. Semua roh sakit penyakit sudah keluar dari tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Debbie. Ibu Debbie sudah menjadi milik Tuhan Yesus yang sudah dibebaskan, yang sudah disembuhkan. Sekarang sakit di matamu, sakit di rahang, sakit di leher, sekarang sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah bebas. Ya, Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Sudah ringan, Bu. Puji Tuhan, sudah ringan. Udah nggak sakit lagi? Sakit sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang. Oke, terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Ibu Debbie. Saat ini saya melepaskan kembali kuasa Tuhan atas Ibu Debbie. Sakitnya bukan hanya berkurang, yang di kepala, yang di mata, yang di leher, yang di rahang. Sekarang sakitnya harus pergi semua. Saya perintahkan sakitnya harus pergi semua dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang bebas engkau dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah bebas. Ya, sekarang gimana, lebih baik lagi? Iya, Bu. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, kalau gitu Ibu Debbie, saya disconnect ya. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bu Esther yang sudah mendoakan.
Terima kasih Kakak Heni yang sudah mendoakan dan semuanya yang ikut uh, ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih sudah bersama-sama melayani Tuhan. Oke, kalau gitu sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Roberta, Kakak Damaris, Ibu Tiurma, semangat. Tuhan Yesus mengasihimu. Engkau sudah sembuh. Terima kasih. Ya, oke. Kalau begitu, shalom semuanya. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi.